Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali datang ke sini, perkenalkan namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di reading kali ini aku akan general reading ya. Dan tenang aja kalau kamu suka pilih kartu masih ada, karena aku tayangkan 2-3 kali dalam seminggu, jadi tungguin aja. Dan kali ini temanya masih tema cinta ya, jadi tanpa berlama-lama aku masuk ke readingnya. Tapi please kalau kamu belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu. Kamu bisa kasih like supaya aku semakin semangat buat reading untuk kamu, dan kamu boleh komentar di bawah kamu pingin aku reading dengan tema apa supaya memudahkan reading aku ke depannya. Oke, aku langsung aja untuk melihat kondisi kamu sekarang. Akan aku ambil satu kartu ya. Kalau kamu merasa ini kondisi kamu, berarti reading ini memang buat kamu. Cupid, ada yang sedang jatuh cinta kelihatannya. Romance sedang bermekaran, butterfly stomach gitu ya, deg-degan, berdebar-debar, pingin ketemuan terus, pingin ngobrol terus. Di sini sangat mungkin kondisi ini sedang kamu alami, atau mungkin sebentar lagi kamu sudah ada intuisi, kayaknya bentar lagi bakal ada yang mendekati aku deh. Nah, kalau situasinya demikian, kita lihat akan kemana arah hubungan kamu dan dia. Ini cute banget ya, bawa bunga, dan mungkin dia akan jadi orang yang ngasih princess treatment. Princess treatment itu nggak cuma sekedar dia suka ngasih bunga, hadiah-hadiah yang bagus, memperlakukan kamu dengan manis, tapi juga bagaimana dia punya regulasi emosi yang baik, bertanggung jawab, ngasih keamanan buat kamu, ngasih kenyamanan buat kamu. Nah, itu princess treatment. Jadi nggak cuma sekedar dia harus kaya raya, enggak. Dia bisa aja di sini ya orang yang masih merintis usaha atau mungkin karirnya dia, tapi dia bener-bener ngasih kenyamanan dan keamanan buat kamu. Itu yang harus kamu garis bawahi. Nah, sekarang aku lihat nih, kalau kamu ingin tahu akan seperti apa perkembangan hubungan kamu dan dia. The Sun, ya wajar sih ya, lagi bahagia. Seven of Wands, The Fool, Eight of Coins, ada Page of Swords. Sudah pasti kamu di sini bahagia, berbunga-bunga, akhirnya kamu merasakan lagi jatuh cinta gitu ya. Yang bisa aku lihat di sini sangat-sangat wajar. Jadi nikmatin aja fase ini. Di awal-awal ini bahagia, ada optimisme di hubungan kamu dan dia. Kamu mungkin bisa merasakan bahwa ada chemistry yang terbangun dengan sangat luar biasa antara kamu dan dia gitu ya. Ngobrolnya enak diajak cerita apa aja, dia sangat perhatian sama kamu. Bentar ya, aku rapikan dulu kartunya. Oke, lanjut. Ya, dia sangat optimis dengan hubungan ini. Mudah-mudahan kamu juga optimis dengan hubungan kamu dengan dia. Ya, jadi di sini bener-bener hangat hati kamu dan dia. Happy lah pokoknya. Jadi kayak di awal-awal tuh memang arahnya positif banget, bahwa dia adalah orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Begitu juga sebaliknya. Nah, tentu saja tapi setelah waktu berlalu, sudah pasti kamu akan merasakan bahwa mungkin ada beberapa teman atau keluarga kamu yang mempertanyakan kayak, kamu yakin mau sama dia? Kamu yakin dia tipe kamu? Kayaknya beda ya sama tipe kamu selama ini, atau beda banget ya sama tipe cowok-cowok yang menjadi impian kamu. Nah, biasanya sahabat-sahabat tuh lebih tahu ya impian kita tuh gimana, karena kita kan sering ngobrol gitu sama sahabat-sahabat kita. Nah, mungkin kamu di sini juga mempertanyakan kayak, iya ya, karakter dia tuh beda gitu, atau mungkin secara penampilan tuh beda gitu dengan hal yang kamu impikan selama ini. Tapi ya kalau kamu ngerasa nyaman ya silakan aja gitu loh ya. Karena di sini kalau kalian sebenarnya dari sisi kamu dan dia itu kayak udah siap gitu loh untuk memulai sebuah kisah yang baru. Walaupun mungkin di sini baru kenalnya tuh baru kenal banget lah ya, belum yang sedalam itu kenalnya, tapi kayak cocok deh kayaknya aku dan kamu gitu. Jadi kamunya membuka hati, dianya juga membuka hati, membuka kesempatan yang sama untuk situasi yang ya bisa lah kalau misalnya nanti ada berita baik, kamu ke aku, kak akhirnya aku jadian loh sama yang kakak bacakan di reading ini gitu misalnya. Itu sih ya. Jadi aku rasa kalaupun sebelumnya kamu ada trauma atau mungkin ada yang belum selesai tentang mantan-mantan kamu misalnya, di sini kamu benar-benar happy sih. Kayak yang kemarin mah nggak ada apa-apanya, ya udah gitu, lupakan gitu sih ya. Dan kamu dan dia sebenarnya tipikal yang sama-sama mau mengusahakan hubungan ini ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, so far aku lihat ada kerjasama yang baik antara kamu dan dia. Dia tipikal orang yang sama-sama
ya memulai dari nol. Jadi kamu nggak membanding-bandingkan dia dengan mantan atau nggak membanding-bandingkan dia dengan siapapun itu. Ya udah jalan aja, dia pun juga sama. Kayak ini energi baru, orang baru, maka layak untuk mendapatkan kepastian yang baru, treatment yang baru, seperti itu. Harapan-harapan yang baru gitu ya. Tapi tetap ya, namanya orang jatuh cinta, kalau kamu semakin pingin serius, kamu juga harus menjadi detektif. Aku rasa ini setiap perempuan pasti jadi detektif sih. Kalau lagi jatuh cinta, kayak dia bilang, oh iya aku lulusan dari UI misalnya, ya maka kamu cari tahu apakah benar dia lulusan UI atau mungkin dia ngebohong hanya demi supaya kamu tertarik gitu sama dia. Atau mungkin aku kerja di sini, ya kamu carilah di internet, kan kamu bisa ya searching nama lengkap seseorang dan kamu menemukan dia bekerja di mana, kampusnya di mana, kayak gitu-gitu. Dan juga mungkin nggak cuma sekedar itu, tapi juga bagaimana karakter dia ketika dia bersama dengan teman-temannya, gaya hidupnya apakah sama dengan kamu ataukah ada perbedaan yang cukup besar. Misalnya kamu anak rumahan sementara dia sukanya party-party gitu loh. Jadi itu juga harus kamu perhatikan. Itu sih kalau ini masih hubungannya di awal-awal pacaran sih ya masih ringan-ringan. Cuma mungkin nanti kalau semakin serius-serius ya kamu juga harus tahu bagaimana cara dia mengelola uang, bagaimana cara dia meregulasi emosinya, apakah dia cukup bertanggung jawab kalau lagi ada masalah, apakah dia tipe yang akan berani menghadapi atau malah kabur, kayak gitu-gitulah. Itu poin-poin yang nanti lebih berat lagi sih, cuma itu mungkin kalau kamu makin serius sama dia gitu ya. Jadi jangan lupa menjadi detektif, jangan hanya percaya dengan apa kata dia, tapi kamu juga harus membuktikan, oh iya benar dia lulusan ini, oh benar dia di sini punya teman-teman di komunitas ini misalnya gitu. Dan ya dibawa santai aja, namanya jatuh cinta berbunga-bunga, tapi dibawa santai aja, tetap tenang, tetap cool. Karena di sini ketenangan kamu akan memperlihatkan dia itu orangnya seperti apa. Kalau memang niatnya dia baik, maka dia akan semakin baik kepada kamu dan kamu semakin nyaman kepada dia. Tapi kalau dengan ketenangan kamu melihat kayaknya ada yang nggak beres deh kak tentang dia, kayaknya jadi pokoknya nggak beres lah kak, toksik atau mungkin kayak energi seperti mantan ya, kayaknya yang begini begitu. Nah coba dipertimbangkan lagi gitu sih. Makanya kenapa kamu di sini harus banget jadi detektif gitu ya. Dan ya kalau kalian di sini dia ini sangat menggebu ya kepada kamu, kayak membara banget kondisi sekarang, kayak nggak bisa jauh-jauh dari kamu, chattingan terus dan sebagainya. Ya wajar ya, namanya jatuh cinta. Tapi dia tipe orang yang kalau sudah ada maunya kamu ya kamu gitu, sampai mungkin nanti kamu, maaf aku tidak bisa menerima cintamu gitu. Bahkan kalaupun kamu menolak dia akan tetap mengusahakan lagi tuh, karena bagi dia kamu tuh orang yang sudah lama dia tunggu, yang sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan tipe dia, kayak gitu. Walaupun mungkin dari sisi kamunya nggak terlalu gitu ya mendekati tipe ideal kamu, tapi bagi dia kamu tipe idealnya dia. Makanya di sini dia bahagia banget menemukan kamu. Dia nggak menyangka dia pada akhirnya menemukan seseorang yang sebaik kamu, mendekati faktor sempurnanya gitu loh bagi dia di sudut pandang dia. Jadi ini bisa aku bilang hubungan yang akan cukup menjanjikan ya, terutama kalau kamu memang pingin banget serius gitu mengenai hubungan ini. Aku pengen lihat sih di sini ya, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu pengen tahu ya, coba kita lihat. Dia suka dengan gaya berpakaian kamu, gaya bicara, gaya berjalan kamu. Pokoknya di sini lebih kepada gaya kamu sih, apa yang dia lihat dari atas sampai bawah. Kalau kamu perempuan ya dia suka dengan gaya make up kamu ya, atau mungkin juga cara kamu pakai perhiasan. Pokoknya di sini fashion kamu bagi dia oke banget gitulah. Dan dia lihat juga kamu tipe yang bisa menyesuaikan acara. Jadi kalau acaranya santai ya kamu berpenampilan santai, kalau lagi harus serius ya kamu berpenampilan serius gitu. Makanya dia di sini ya suka-suka aja gitu ya dengan gaya kamu yang seperti itu. Suara kamu yang bagi dia menenangkan, suara kamu yang dia kangenin. Makanya mungkin di sini kalau dia tipe yang lebih kepada audio, dia tuh lebih suka ngobrol sama kamu langsung. Nggak pakai chatting tapi kayak video call atau mungkin nelfon kamu. Bagi dia tuh lebih menyenangkan karena itu memanjakan telinga dia untuk mendengarkan suara kamu. Kalau kamu suka nyanyi, kalau kamu memang suaranya sebagus itu, ya mungkin di sini dia akan suka kalau kamu menyanyikan lagu-lagu tertentu buat dia, entah lagu cinta atau lagu apa yang sedang kamu suka dengarkan sekarang gitu. Bagi dia memang bisa memberikan rasa damai dan ketenangan gitu ya. Kayaknya memang kamu punya bakat-bakat di suara yang
bisa bikin dia happy. Di sini dia merasa bahwa kamu tipe kalian memang ceria, bubbly, bisa menularkan energi bahagia kamu ke banyak orang, menularkan energi semangat kamu ke banyak orang gitu di sini. Dan dia tuh tahu bahwa kamu tuh bisa membuat orang-orang tuh bahagia. Dan kamu bisa mengerti apa sih yang orang butuhkan gitu loh di sini. Jadi kalau dia melihat kamu menghibur teman kamu yang lagi sedih, ya dia melihat kayak, oh kamu keren juga ya, kayak gitu sih di sini. Jadi kalau kamu merasa demikian, ya itu energinya kamu. Kemudian apalagi yang membuat dia jatuh cinta sama kamu? Fokus dan dedikasi kamu tuh sangat bisa dipuji gitu loh. Jadi di sini kalau kamu kuliah, kerja, dia melihat bahwa kamu sekuat dan sepantang menyerah itu untuk mengerjakan proyek kamu, menyelesaikan tugas-tugas kamu seperti itu. Dan dia tuh melihat bahwa ambisi yang sebesar itu membuat kamu semakin ada nilai plus dan seksinya gitu, in a good way ya, dengan cara yang baik gitu. Jadi kamu yang sudah punya fashion bagus, karirnya oke, atau mungkin pendidikan kamu oke tuh kayak, wah kamu seluar biasa itu gitu di sini. Dari sudut pandang dia. Kemudian aku mau ambil beberapa kartu lagi dengan deck yang berbeda. Oke, apa nih pesannya buat kamu tentang koneksi yang sedang terjalin ini ya? Kita lihat bersama. Oke. Abundance. Jadi kalau di sini sih aku lihat koneksi kamu dan dia ini bisa menjadi sinergi yang sangat bagus itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan keberkahan. Keberkahan tuh banyak. Memang di sini digambarkan dengan uang gitu ya. Tapi nggak melulu mengenai uang, bisa aja di sini hadirnya dia membuat kamu semangat untuk semakin serius dengan pendidikan atau mungkin pekerjaan kamu atau bisnis kamu, dan dia pun juga sebaliknya gitu loh. Hadirnya kamu membuat dia semangat untuk semakin oke nih karirnya, bisnisnya, mungkin juga pendidikan dia. Dan karena rasa bahagia yang kalian rasakan itu kayak ngeboost vibrasi dan energi. Orang yang vibrasi dan energinya bagus itu memang cenderung menarik hal-hal yang baik di hidupnya dia. Makanya mungkin kalau kamu melihat orang yang lagi jatuh cinta, dia adalah orang yang bisa menarik banyak keberuntungan gitu loh. Karena itu vibrasinya lagi bagus, terutama kalau emang niat kamu bagus, niat dia bagus, kamu orang baik, dia orang baik, itu wah semakin dar-der-dor gitu. Keberkahan dan rezeki yang datang di hubungan kamu dan dia. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba proyek kamu berjalan dengan mulus, dia dapat kenaikan jabatan atau apa gitu. Atau kamu lagi ngedate sama dia, ketemu lampu merah tapi nggak pernah merah gitu, jadi hijau aja gitu warnanya sampai ke tempat tujuan gitu, juga keberuntungan gitu ya. Dan jalani dengan santai aja dengan hubungan ini, nggak perlu terlalu menggebu, nggak perlu terlalu ekspektasi yang gimana. Jadi di bawah santai aja lah di sini. Jadi sekali lagi, kadang kalau kita berekspektasi terlalu tinggi, takutnya nanti kamu malah kecewa dengan ekspektasi kamu. Gitu. Jadi di bawah santai, di bawah tenang aja. Dan aku rasa nanti kamu dan dia akan baik-baik aja kok di sini. Jadi sekali lagi, kalau memang dia ditakdirkan untuk hadir di masa sekarangnya kamu, dia nggak akan kemana-mana gitu. Needs. Kalau di sini sih aku lihat memang biasanya orang jatuh cinta tuh cenderung melekat ya ke pasangannya. Pengen selalu ada buat dia, sampai kamu mungkin mengorbankan waktu-waktu kamu untuk kumpul dengan keluarga, kumpul dengan sahabat. Yang mana itu sering kali terjadi ya. Cuma untuk kasus kamu di sini, boleh aja kamu meluangkan waktu untuk dia, ngobrol, jalan-jalan kemana, sharing tentang banyak hal, tapi juga jangan mengorbankan terlalu banyak waktu yang memang kamu butuhkan buat teman-teman sahabat kamu. Terutama kalau teman kamu lagi butuh kamu banget gitu ya. Aku pengen ngobrol sama kamu, aku tuh lagi ada masalah. Nah, datanglah ke sahabat kamu gitu. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya kamu nanti akan datang ke sahabat kamu buat curhat, buat apa gitu. Atau mungkin kalau orang tua atau keluarga kamu kayak, ayo dong kita ketemuan, ada acara keluarga, ya datanglah ke keluarga kamu gitu. Dan minta pengertian ke dia, maaf ya, aku gak bisa jalan di minggu ini karena orang tua aku atau mungkin sahabat aku lagi butuh aku banget. Tapi minggu depan bisa kok, bisa nggak reschedule di minggu depan gitu misalnya jalan-jalannya kita, supaya kamu juga bisa mengerti apakah si orang baru itu bisa ngasih kamu space atau ruang di mana memang kamu butuh gitu
untuk dunia kamu, yang nggak melulu tentang dia, nggak melulu tentang hubungan kalian gitu sih. Aku rasa kalau dia dewasa, dia akan ngasih waktu buat kamu untuk dia menjalani hari-hari kamu. Nanti kan bisa ngobrol lagi toh sama dia kayak gitu. Happiness. Di sini kalau aku lihat sih akan ada banyak kebahagiaan ya yang akan datang di hidup kamu. Jadi kamu mau bahagia dengan hubungan ini ataukah gimana ya, semua terserah kepada kamu. Tapi aku lihat dia tipikal orang yang memang pingin kamu bahagia, memang pingin membahagiakan kamu gitu. Terlepas ya namanya manusia, pasti ada aja mungkin beda pendapatnya atau mungkin masalah yang datang gitu ya. Tapi dia meniatkan untuk bikin kamu bahagia, terutama di masa-masa awal pendekatan atau mungkin masa-masa awal kenalnya dengan kamu gitu. Nah, kalau kamu nanya kira-kira orangnya siapa sih Kak? Aku akan lihat di sini ciri-ciri dia ya. Bisa dari pekerjaan atau mungkin dari faktor-faktor lainnya. Di sini dia tipikal orang yang kemana-mana kayaknya suka bawa tumbler ya. Sepertinya dia cukup menjaga kesehatan, jadi dia mulai mengurangi penggunaan botol minuman plastik sekali pakai. Dia lebih senang bawa tumbler dia sendiri. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan perceraian, misalnya aja pengacara perceraian, atau mungkin hal-hal seperti itu. Atau mungkin di sini dia adalah orang yang dulu pernah bercerai, gitu. Dan di sini dia suka main game, tapi kalau aku lihat sih, mudah-mudahan main gamenya ini main game karena dia lagi senggang ya, bukan menjadi dominasi dari hari-harinya dia. Di sini kemungkinan dia suka masak, atau mungkin di sini dia punya bisnis yang berhubungan dengan bidang kuliner, bisa ya. Aku tidak akan melihat. Di sini bisa aja kamu dan dia punya kenangan mengenai hujan. Di sini juga bisa aja dia suka nonton film gitu ya, atau mungkin kamu dan dia nanti akan punya pengalaman nonton film bareng. Di sini juga dia sedang dalam kondisi meningkatkan status ekonomi dia, atau mungkin memperbaiki posisi jabatannya dia lebih baik lagi. Jadi kalau memang demikian, dukunglah dia. Di sini bisa aja kulitnya lebih gelap dibanding kamu, warna rambutnya gelap, matanya gelap, mungkin rambutnya agak ikal atau mungkin agak keriting gitu ya. Coba kan aku ambil kartu lainnya, 2 kartu. Di sini dia suka dengan barang-barang retro, atau mungkin kalau dia suka dengerin musik yang tahun 90-an, 80-an, klasik-klasik gitu-gitu. Dan di sini tipikal orang yang memang suka bercanda ya. Emang tipikal orang yang ceria. Makanya di sini kenapa aku bilang dia akan suka sekali kalau kamu tuh ngetawain jokesnya dia, ngetawain bercandanya dia. Dan tipikal orang yang memang ceria ya. Makanya di sini kalau ketemu dengan kamu yang juga ceria, aku rasa itu akan bisa mewarnai hubungan kamu dan dia. Dan di sini kalau dari zodiak kamu atau dia bisa aja Aquarius, Sun, Moon, Rising bisa, Scorpio, Aries, Virgo, Capricorn, Libra. Kemudian di sini bisa unsur nama kamu atau dia bisa M, H, D, L, Y, O, K, B, D, P, U, A. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 21, 1, 22, 16, 18, 13, 15, 5, 10, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang sedang jatuh cinta atau akan datang sebentar lagi kepada kamu. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.